Baik anak-anak, ini contoh-contoh materi yang sering ada di tes masuk perguruan tinggi, khusus materi akuntansi. Lebih khusus ini yang saya pilih hari ini hanya untuk materi tentang jurnal ya. Ini saya singkat, ada jurus, jurnal khusus, jurnal umum, JUPE ya, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Saya akan awali dari yang jurnal umum dulu, yang paling dasar. Jadi ini akan mencatat seluruh transaksi keuangan, dan di sini untuk bisa membuat jurnal umum syaratnya adalah kita sudah terampil pada materi mekanisme debit kredit ya. Bisa lihat di video saya yang lain, yang saya taruh linknya di deskripsi di bawah ini ya. Ini contoh soal, ini salah satu contoh. Ada 3 contoh ya, ada 3 contoh transaksi, kemudian kita diminta untuk membuat jurnal umum. Kalau kita lihat di tanggal 3, dibeli perlengkapan kantor ya, dibeli perlengkapan kantor berarti kan perlengkapannya bertambah. Ini pada analisis transaksi debit kredit, perlengkapan ini kelompok harta bertambah, berarti dia ada di debit. Kemudian seharga 4 juta dibayar tunai, membayar tunai berarti uang kasnya berkurang. Membayar tunainya baru 800, berarti kasnya berkurang 800. Kas adalah kelompok harta berkurang berarti ada di kredit. Jadi 4 juta dibayar 800, sisanya 3.200.000. Itu yang tanggal 3. Yang tanggal 9, nah sini kita lihat diterima pendapatan. Kata-kata diterima itu menggambarkan ada kas masuk. Berarti di sini kasnya akan bertambah 10 juta. Artinya apa? Kasnya di debit 10 juta. Kemudian pendapatan jasa, kita tulis saja pendapatan jasa posisi kredit. Kalau di persamaan dasar bukan pendapatan yang ditulis tapi modal ya. Jadi silakan yang belum terlalu terampil untuk membuat jurnal ini, lihat kembali video saya yang lain, yang deskripsi saya taruh linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Nah sekarang kita lihat beberapa jawaban. Kita cek jawaban A. Perlengkapan bertambah 4 juta, oke, benar ya. Kas berkurang 3.200.000. Nah ini yang salah. Kasnya adalah berkurang 800.000. Karena jawaban tanggal 3 untuk opsi A ini salah, ya sudah, kita nggak usah ngecek jawaban yang lain. Kita langsung lihat jawaban B. B, oke, yang perlengkapan udah benar, kasnya udah benar, utangnya benar. Oke ya. Kemudian tanggal 9, kasnya benar, 10 pendapatan benar, tanggal 20 dibayar berarti kasnya berkurang, posisi kredit. Apa yang dibayar? Listrik, berarti ini beban listrik ya, berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Kita cek C, salahnya apa? C kalau kita lihat salahnya ini ya, pendapatan posisi debit. Kemudian salahnya D di mana? Salahnya D kalau kita lihat di sini, ini bayar listrik, kenapa kasnya malah nambah? Nah, berarti kan enak kalau seperti ini ya, kita bayar listrik tapi duit kita nambah, kita bayar terus saja biar kaya ya. Yang E salahnya di mana? Yang E kalau kita perhatikan salahnya sama di sini ya, sama yang tanggal 20, berarti yang benar adalah yang B ya. Ini jawaban benar. Mudah bukan? Kita coba yang lain. Ini ada 3 contoh juga ya. Kita langsung aja lihat opsinya ya. Apakah ini benar? Kita lihat tanggal 2. Diterima jasa rias pengantin. Diterima jasa rias pengantin. Diterima berarti kasnya nambah ya. Ini tanggal 2, pendapatannya salah, berarti pendapatan posisi debit ini salah. Harusnya adalah kas. Karena 2 salah, kita tinggalkan. Kita cek B. Diterima jasa rias. Nah ini beban gaji malahan ya, salah. C. Kas bertambah, betul. Pendapatan bertambah ada di posisi kredit. Kenapa pendapatan bertambah kok di kredit? Pada persamaan dasar akuntansi, ketika pendapatan bertambah, maka modal juga bertambah. Modal posisi normalnya ada di kredit, jadi kalau bertambah ya ada di kredit.
kas posisi adalah harta posisi normalnya adalah debit, bertambah berarti tetap di debit. Jadi gampangannya begini, kalau bertambah itu dia tetap di tempat, kalau berkurang dia pindah tempat. Seperti orang bekerja kan, jadi orang bekerja itu kalau gajinya naik terus ya nggak mungkin dia pindah tempat kan, dia tetap di tempat. Kalau ada orang gajinya naik tapi pindah tempat, berarti orangnya kelainan ya, bisa-bisa pindah ke rumah sakit jiwa ya. Kita lihat yang C yang tanggal 2 betul, tanggal 4 kita cek. Dibayar sewa, ingat kata-katanya dibayar, berarti kasnya berkurang. Ini tanggal 4 ini berarti salah. Kita lihat jawaban D. Kas pendapatan, oke betul. Kemudian tanggal 4 dibayar, berarti beban dan kas betul. Tanggal 5 dibayar, berarti beban kas betul. Jawabannya adalah yang D ya. Kita cek E salahnya di mana. E salahnya di sini. Nah, ini udah kelihatan salah ya, E-nya salah. Ini juga ya, dibolak-balik. Sebenarnya kan mencatat jurnal nggak boleh tanggalnya seperti ini. Harus kronologis ya, bahasa akuntansi, harus sesuai kejadian, diawali dari tanggal yang paling awal, nggak boleh dibalik seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lagi ya, kita latihan lagi. Silahkan dipikirkan, waktunya 1 menit. 1 menit dari sekarang. Kelamaan ya. Oke, kita bahas aja kalau gitu. Tanggal 2 Juli. 2 Juli. Kita cek diterima. Ini kata kunci sebenarnya ya kan. Diterima berarti kasnya debit. Ini sudah salah. B, diterima ya, diterima jasa servis 10 unit berarti nilainya 1.500.000. Diterima, ingat diterima berarti kasnya bertambah. Ini salah. Tanggalnya juga salah ya. Harusnya ini kan kas debit, malah ini benar. Kemudian yang tanggal 4 dibayar beban, berarti ini salah, harusnya beban dan kas. Tapi tanggalnya nggak beginilah ya, tanggalnya kebalik. Yang ini diterima berarti kasnya debit betul, pendapatan senilai 1.500.000, hasil kali 10 dengan 150.000. Tanggal 4-nya dibayar beban listrik, salah ya, salah, harusnya beban listrik dulu baru kas, karena kasnya berkurang. Dibeli perlengkapan komputer, berarti harusnya yang debit adalah perlengkapan komputer, masa ada pendapatan komputer ya. D, kas pendapatan, oke betul. Kemudian beban kas betul. Kemudian yang tanggal 5 di sini perlengkapan komputer kas betul. Jawabannya yang D. Yang ini salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Tanggal 5. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini mudah, paling mudah itu adalah jurnal umum ya, jurnal umum. Kita cek kembali berikutnya. Ini ada contoh bukti transaksi. Ya, ini namanya bukti transaksi. Kalau kita perhatikan di sini ada kata-kata telah diterima. Nah, ini kwitansi bukti transaksi secara tunai. Telah diterima dari Fahmi uang sebesar 2 juta rupiah untuk pembayaran sewa bus. Ini yang menerima siapa? Yang menerima adalah Biro Perjalanan Lancar. Berarti ini kalau dicatat nanti seperti apa gitu kan. Kita lanjutkan, ada bukti transaksi yang lain. Ini bukti transaksi yang mengeluarkan adalah CV Mandiri. Dijual kepada Biro Perjalanan Lancar. Jadi Biro Perjalanan Lancar yang tadi punya bukti transaksi berupa kwitansi ya. Sekarang di bukti yang lain justru dia mendapat bukti transaksi dari CV Mandiri ya. Dijual kepada Biro Perjalanan Lancar, Jalan Merdeka nomor 5 Yogyakarta. Jumlahnya 8, nama barangnya adalah ban Goodyear ya, bukan Goodyear tapi Goodyear. Yang ada di pasaran itu adalah Goodyear ya. Orang Jawa nyebutnya Gocer ya. Ini Goodyear ya. Nggak tahu ini ada nggak ya ban merek ini ya, Goodyear. Kemudian harganya adalah 900.000 per unitnya ya, per ban. Ini karena 8 ya tinggal dikalikan, hasilnya adalah 7.200.000. Siapa yang beli? Biro Perjalanan Lancar. Sudah bayar belum? Belum.
Dari mana kita tahu bahwa transaksi ini belum dibayar? Dari bukti transaksi. Bukti transaksi yang berupa faktur ini menunjukkan transaksinya secara kredit. Berbeda dengan kwitansi. Kalau kwitansi itu transaksi tunai, dari kata-katanya udah jelas, telah diterima, berarti memang sudah diterima duitnya. Beda dengan yang di sini, faktur ini belum diterima, hanya ada keterangan telah dijual dan seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah pencatatan yang benar ke dalam jurnal umum, harusnya ada M-nya ya, umum oleh Biro Perjalanan Lancar. Yang mencatat adalah Biro Perjalanan Lancar. Untuk transaksi yang pertama tadi, Biro Perjalanan Lancar menerima, berarti kasnya bertambah, dan diterima dari apa? Dari kegiatan usaha kan, ini dari menyewakan bus. Ya, kita cek jawabannya, apakah tanggal 2 seperti ini? Salah ya. Ini beban, harusnya adalah kas. Kas dulu. Salah ya. Kita lihat jawaban B. Kas pendapatan, betul. Yang tanggal 4 ya, tanggal 4 tadi transaksinya Biro Lancar punya utang karena beli ban belum bayar. Nah, ini benar nih jawabannya ya. Ban good yes ya, debit ya bertambah, utangnya juga nambah. Ini jawabannya yang B. Kita lihat C, salahnya di mana? Salahnya di sini, salahnya di sini, salah semua nih. Yang D salahnya di mana? Yang D ini piutang malahan, ya kan? Padahal udah kita terima. Kemudian yang E salahnya di mana? Ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, ya kan? Oke. Penasaran dengan contoh-contoh yang lain? Ya. Ini adalah contoh yang jurnal umum. Ini sering kali ada di soal di tes masuk perguruan tinggi. Tes masuk perguruan tinggi soal akuntansi tidak terlalu banyak ya, biasanya hanya 3. Nah, nanti di video yang lain kita akan membahas jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Silahkan tunggu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.